Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut, buat kamu yang pernah main api sama orang yang salah atau justru pernah jadi korban permainan orang lain, tekan like dulu. Share ke teman kamu yang butuh sadar dan subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah lain yang bisa jadi kaca buat hidup kita sendiri. Karena cerita ini bukan tentang jadi pahlawan, tapi tentang bagaimana rasa bersalah bisa pelan-pelan berubah jadi senjata balas dendam yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Namaku Zalvina Kio Arindita. Di kantor orang-orang memanggilku Zal. Aku bukan korban dari awal, aku pelakunya. Aku perempuan yang dengan sadar melangkahkan kaki ke dalam hubungan terlarang dengan atasan. Laki-laki beristri yang seharusnya cukup kulihat sebagai bos, bukan sebagai tempat bersandar. Semua dimulai dari hal-hal kecil yang kelihatannya sepele. Perhatian lembut di tengah lembur, pesan singkat menanyakan sudah pulang belum, sampai cara dia membela aku di depan klien saat aku salah bicara. Dari situ pelan-pelan otakku berhenti pakai logika dan mulai pakai rasa yang sudah jelas arahnya ke jurang. Pria itu bernama Raditya Suryaliang, direktur cabang dengan senyum tenang dan cincin kawin yang selalu menempel rapi di jarinya. Semua orang di kantor tahu dia sudah menikah, punya istri yang sering datang di acara resmi dengan pakaian sederhana tapi elegan. Namanya La Reina Salsabila Kurnia. Perempuan yang gak butuh banyak aksesori untuk kelihatan berkelas. Aku yang tiap bulan masih nyicil motor dan kontraktan, entah kenapa merasa spesial ketika Radit mulai memperlakukanku berbeda. Dia menghafal jadwal rapatku. Ingat aku gak kuat kopi hitam, bahkan tahu kalau aku selalu pulang terakhir hari Jumat karena malas sendirian di kos. Hal-hal kecil itu yang membuatku merasa jadi pilihan, padahal sebenarnya cuma cadangan. Awalnya aku menolak. Aku ingat jelas, malam ketika dia pertama kali ajak ketemu di luar jam kantor di kafe yang lampunya remang-remang dan lagunya terlalu pelan untuk meredam suara degup jantungku. Dia bicara tentang rumah tangganya yang hambar, tentang istrinya yang katanya sudah tidak lagi mendengarkannya, tentang anak yang mulai lebih dekat dengan gadget daripada ayahnya. Semua kalimat yang sering kita dengar dari laki-laki yang mau selingkuh, tapi entah kenapa di telingaku malam itu terdengar baru dan menyedihkan. Aku merasa jadi satu-satunya orang yang memahami sepinya dan perasaan ingin menyelamatkan itulah yang pelan-pelan menyeretku lebih dalam. Satu sentuhan di punggung tanganku di atas meja cukup untuk mematikan sisa-sisa logika yang masih bertahan. Dari situ batasan bergeser cepat. Pulang bareng, pelukan kebetulan, sampai akhirnya aku bangun di kamar hotel dengan kepalaku di bahunya dan cincin kawinnya tepat di depan wajahku. Di titik itu, aku tahu aku salah. Bukan lagi abu-abu, tapi jelas hitam. Tapi manusia aneh, begitu sudah terlanjur kotor, bukannya berhenti, justru sering berpikir sekalian saja. Aku mulai menikmati cangannya melindungiku di kantor. Menikmati pesan-pesannya yang membuatku merasa istimewa dan menutup mata dari satu fakta besar. Ada perempuan lain di rumah yang tidak pernah salah apa-apa, yang suaminya kucuri di jam-jam yang seharusnya ia dapatkan. Saat itu aku benar-benar mengira cinta terlarang ini manis. Aku merasa dewasa, merasa menang, merasa lebih hidup daripada sekedar jadi karyawan biasa yang kerja pulang. Aku gak sadar kalau apa yang kurasa sebagai gula pelan-pelan berubah jadi racun yang nanti akan kutelan sendiri lewat satu sosok yang gak pernah kubayangkan akan duduk tepat di depanku, mengajakku bekerja sama untuk sesuatu yang bahkan lebih gila dari perselingkuhan itu sendiri, yaitu balas dendam kepada laki-laki yang kami berdua cintai dengan cara yang sama-sama salah. Hubungan kami berjalan seperti rahasia murahan yang dibungkus dengan kata takdir. Di kantor, Radit tetap tampil sebagai bos yang profesional, suami yang sering menyebut istrinya dalam candaan rapat, ayah yang sesekali menunjukkan foto anak di layar ponsel. Di luar kantor, dia jadi laki-laki yang mengirim pesan tengah malam, menanyakan apakah aku sudah makan, butuh dijemput, atau sekedar kangen. Suaramu,
Aku terbiasa melihat notifikasi dengan namanya muncul sambil senyum-senyum sendiri, seolah itu hadiah spesial yang cuma kupunya. Padahal, setiap kali jarinya mengetik namaku, cincin di tangannya tetap menempel, mengingatkan bahwa ada hati lain yang dia bohongi di rumah. Lama-lama, rasa bersalah itu bukan hilang, tapi ketimpa euforia. Aku mulai menikmati caranya memilihku di antara banyak karyawan lain. Diajak makan siang di luar dengan alasan bahas proyek. Dipulangkan pakai mobilnya kalau hujan, dipuji di depan tim seolah-olah aku satu-satunya yang bisa dia percaya. Teman-teman kantor mulai berbisik, tapi aku pura-pura tuli. Mereka cuma iri, begitu pembenaran yang kubisikkan ke diri sendiri setiap malam sebelum tidur. Di titik itu, aku berhenti melihat diriku sebagai orang ketiga. Di kepalaku yang sudah keracunan, aku merasa seperti pasangan sah kedua. Padahal, aku cuma perpanjangan dari kebohongan yang sudah ia bangun di rumah. Titik pertama yang membuatku goyah bukan datang dari istri sah, tapi dari tubuhku sendiri. Suatu pagi, aku duduk di klinik kecil dekat kantor dengan tangan gemetar memegang tespek. 2 garis merah muncul jelas tanpa ragu, tanpa jeda. Di ruangan kecil yang bawa obat itu, dunia yang selama ini kubuat manis tiba-tiba berputar. Anak siapa ini? Jelas anak laki-laki yang selalu bilang rumah tangganya hancur, tapi setiap minggu tebak pulang untuk makan malam keluarga. Aku pulang ke kos dengan kepala penuh suara yang saling tabrakan. Gugurkan saja, ini kesempatan minta dia serius. Jangan hancurkan keluarga orang. Tapi kamu juga manusia, punya hak bahagia. Tidak ada yang terdengar benar, tapi tidak juga yang terdengar sepenuhnya salah. Ketika aku kabarkan ke Radit, reaksinya tidak seindah drama yang sering kutonton. Dia tidak langsung memelukku dan bilang akan meninggalkan istrinya. Dia justru terdiam lama, memijat pangkal hidung lalu berkata pelan bahwa ini komplikasi yang tidak siap ia hadapi. Kata komplikasi itu menamparku lebih keras dari semua hinaan netizen di kolom komentar gosip. Dalam sekejap, aku sadar selama ini aku hanya pelarian, bukan tujuan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami mulai bermain api, kami bertengkar hebat di kamar hotel yang biasanya jadi tempat kami pura-pura lupa dunia. Dia menyebut masa depan anaknya di rumah, reputasinya di kantor, dan keluarganya yang tidak siap tahu. Di antara semua alasan itu, cuma satu yang tidak pernah ia sebut. Aku. Hidupku berubah jadi kabut. Di kantor, aku harus tetap tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Di rumah, aku menatap langit-langit kamar kos memegang perut yang bahkan belum menunjukkan apa-apa sambil bertanya, aku ini siapa sebenarnya? Teman-teman mulai curiga aku makin sering bolak-balik ke toilet, wajah pucat dan mudah emosi. Tekanan datang dari semua arah, dari Radit yang menyuruhku tidak gegabah mengambil keputusan, dari pikiranku sendiri yang memutar kemungkinan paling gelap, sampai dari komentar-komentar pedas anonim di media sosial ketika gosip tentang direktur yang punya mainan di kantor mulai bocor samar-samar. Yang mereka tidak tahu, di balik semua label pelakor, ada seseorang yang juga ketakutan setengah mati karena menyadari sudah melukai perempuan lain yang bahkan tidak pernah ia temui langsung. Dan di tengah kekacauan itu, pintu yang paling kutakutan akhirnya diketuk dari sisi lain. Bukan dari Radit, bukan dari HRD kantor, tapi dari sosok yang selama ini hanya hidup di bayanganku sebagai istri sah. Perempuan yang namanya selalu muncul di bio media sosialnya, tapi suaranya tidak pernah kudengar. Sore itu ketika kantor hampir sepi, seorang perempuan dengan pakaian sederhana dan tas kerja yang tidak bermerek berdiri di depan mejaku. Dia menyebut namaku dengan tenang, menyebut nama suaminya tanpa bergetar, lalu duduk tanpa menunggu kusumengati. Di detik itu, aku tahu semua kebohongan yang selama ini kami rawat sudah pecah. Dan yang duduk di depanku bukan hanya perempuan yang dikhianati, tapi seseorang yang entah bagaimana datang bukan untuk menampar atau mencakar, melainkan menawarkan sesuatu yang lebih berbahaya dari semua itu. Kerjasama. Perempuan itu memperkenalkan dirinya tanpa berputar-putar. Akulah Reina, katanya pelan, istrinya Raditya. Tidak ada nada meninggi, tidak ada piring beterbangan, tidak ada perempuan murahan keluar dari mulutnya. Justru ketenangannya yang membuat lututku lemas. Aku sudah menyiapkan diri untuk dimaki, dilempar segelas kopi panas, atau minimal disorot seluruh kantor. Tapi yang ia lakukan adalah mengeluarkan botol minum dari tasnya, menawarkannya padaku, lalu berkata, aku dengar kamu sering mual di pagi hari. Dunia rasanya berhenti sejenak. Perutku mengeras. Bukan karena janin, tapi karena rasa malu yang rasanya sampai ke tulang. Kami pindah ke kafe kecil di seberang kantor, tempat orang-orang biasanya rapat santai. Kali ini meja itu jadi ruang interogasi paling sunyi yang pernah kualami. Reina tidak langsung bertanya sejak kapan, di mana pertama kali, atau seberapa jauh hubungan kami. Dia hanya minta satu hal, kejujuran. Aku sudah cukup lama dibohongi suami, katanya pelan. Jadi tolong kamu jangan ikut menambah panjang daftar itu.
Kata-katanya menampar tanpa suara. Selama ini aku selalu memikirkan diriku sebagai pihak yang juga tersakiti. Tapi di depanku sekarang duduk perempuan yang ditusuk dari dua arah, oleh suaminya dan olehku. Di antara kami ada gelas kopi yang mulai dingin dan rahasia yang mendidih. Dengan suara bergetar aku mengaku, bukan dengan detail vulgar, tapi garis besar yang cukup untuk ia susun sendiri kepingan pengkhianatan di kepalanya. Aku cerita soal pesan tengah malam, soal hotel, soal tes pack 2 garisan membuatku hampir pingsan di toilet. Larina mendengarkan tanpa memotong. Tangannya beberapa kali meremas ujung jilbab, tapi matanya tidak berlinang seperti yang kubayangkan. "Kamu sayang sama dia?" Pertanyaannya datang tiba-tiba. Aku terdiam lama. Apa yang kurasakan selama ini? Sayang? Kecanduan? Atau sekadar candu pada perhatian yang seharusnya bukan milikku? Aku gak tahu lagi bedanya. Jawabku jujur. Untuk pertama kalinya di depan istri sah, aku mengakui bahwa perasaanku pun sudah tercampur dengan rasa bersalah. Lalu kalimat yang mengubah arah hidupku keluar begitu saja dari mulutnya. "Aku gak datang ke sini buat menjambak kamu, Zal," katanya. "Kalau aku mau, aku bisa bikin kamu dipecat, bisa viralkan wajahmu, bisa habiskan tenagamu buat bolak-balik kantor polisi. Yang aku mau sekarang cuma satu, berhenti jadi korban." Ketika Larina mengucapkan kata korban, dia tidak menunjuk hanya ke dirinya. Dia melibatkan aku juga, meskipun jelas-jelas aku ikut menyakiti. "Suami kita sama," lanjutnya. "Dia pikir bisa main di dua dunia tanpa kehilangan apa-apa. Gimana kalau kali ini kita balikan?" Kata kita yang ia pakai membuatku merinding. Aku selingkuhannya, dia istri saya yang dikhianati. Dua perempuan yang seharusnya saling membenci kini duduk di meja yang sama mempertimbangkan ide yang bahkan untuk diucapkan saja rasanya dosa ganda. Kerja sama balas dendam. Larina mulai memaparkan fakta yang ia kumpulkan diam-diam. Isi chat yang ia salin sebelum Radit menghapus, slip transfer yang ia foto, bahkan jadwal perjalanan dinas yang ternyata bukan cuma sekali dipakai untuk rapat luar kota. Dia tidak teriak, dia justru terdengar seperti analis dingin yang sedang mempresentasikan kasus. Di matanya, kami bukan lagi istri dan pelakor, melainkan dua orang yang sama-sama ditipu oleh satu laki-laki yang terlalu percaya diri pada kelihayannya berbohong. Di kepalaku alarm moral berbunyi keras. Aku sudah salah selingkuh, masa sekarang mau ikut salah lagi dengan balas dendam? Tapi di sisi lain, ada bagian dalam diriku yang selama ini cuma bisa menangis diam-diam, tiba-tiba merasa dipahami. Selama ini, aku selalu takut pada sosok istri sah sebagai musuh utama. Nyatanya, di depanku sekarang ada perempuan yang kelelahan, yang sudah muak jadi pihak yang harus menerima dan memaafkan demi anak. Dia tidak menawarkan batas dendam murahan seperti nyebar aib atau bikin drama di depan kantor. Yang ia tawarkan adalah sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, dan justru juga lebih menakutkan. Membuat Radit merasakan apa rasanya kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Pelan-pelan, melalui tulisan yang terlihat wajar dari luar. Malam itu, di kamar kos yang tiba-tiba terasa terlalu sempit, aku menimbang tawarannya. Di satu sisi, aku ingin kabur jauh-jauhnya, menggugurkan anak, pindah kota, dan pura-pura tidak pernah mengenal siapa itu Raditya Surya Liang. Di sisi lain ada rasa marah yang selama ini ku tekan. Marah karena dijadikan cadangan, marah karena kehamilanku disebut komplikasi, marah karena semua beban rasa bersalah selalu ditumpuk di pundak perempuan, aku dan Larina. Pada akhirnya aku mengirim satu pesan pendek padanya. Kalau aku bilang iya, kita mulai dari mana? Jariku gemetar saat menekan tombol kirim. Karena dari saat itu, aku tahu aku tidak lagi hanya bermain api dengan laki-laki beristri. Aku sedang menyalakan korek yang bisa membakar habis semua kebohongan yang kami bangun bersama. Dan kali ini, yang berdiri di sisiku bukan pria itu, melainkan perempuan yang dulu paling kutakuti. Jawaban dari pesan singkatku datang tidak lama. Kita mulai dari hal yang paling dia banggakan. Tulis Larina. Kerja dan citra. Bukan dari ranjang, bukan dari gosip murahan. Ia mengajakku ke tahu lagi. Kali ini bukan sebagai istri dan perempuan ketiga yang saling menatap dari dua sisi jurang, tapi sebagai dua orang yang duduk di meja yang sama, menggambar peta pelan-pelan. Radit selama ini hidup dari dua hal. Reputasi sebagai suami baik-baik di lingkungan keluarga dan sosok pemimpin bersih di kantor. Kalau salah satunya goyah,
hidupnya retak. Kalau dua-duanya runtuh dalam waktu yang hampir bersamaan, dia baru akan merasakan apa rasanya jadi tokoh utama dalam drama yang selama ini dia tulis seenaknya. Rencananya bukan menjebloskannya ke penjara atau membuatnya bangkrut semalam. Terlalu cepat, terlalu dangkal. Laraina ingin sesuatu yang lebih pelan dan telak. Memotong semua jalan kabur yang biasa dipakai tukang selingkuh untuk memutar balik cerita. Tidak ada lagi narasi, aku korban godaan, aku cuma hilaf, atau semua ini gak sengaja. Caranya, kami mengumpulkan bukti pelan-pelan tapi bukan untuk disebar ke media gosip. Kontrak kerja, email, jadwal perjalanan dinas yang ternyata sinkron dengan bukti check-in hotel. Sampai jejak transfer yang selama ini ia kira aman karena menggunakan rekening kedua. Di kantor, aku mulai menjaga jarak secara sadar, memancingnya menekan dengan pesan-pesan panik agar semua jejak bisa tersusun rapi. Bukan lewat emosi, tapi lewat kata-katanya sendiri. Di rumah, Laraina memainkan perannya dengan tenang. Ia tidak langsung menggugat cerai atau mengamuk di depan anak. Sebaliknya, ia menjadi lebih lembut, lebih hadir, dan lebih sulit disalahkan. Setiap kali Radit pulang terlambat, ia tidak lagi bertanya dengan nada curiga, tapi dengan kalimat sederhana. Capek? Kerjanya berat ya? Kalimat yang membuat rasa bersalah justru menumpuk tanpa jalan keluar. Dalam beberapa minggu, Radit mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Ia menghubungiku lebih sering, menanyakan kenapa aku terlihat menjauh di kantor, kenapa aku tidak lagi meresponnya secepat dulu. Di titik itu, untuk pertama kalinya aku bisa melihatnya tanpa filter cinta, laki-laki dewasa yang panik karena dua dunianya yang selama ini ia pisah rapi, mulai saling mendekat tanpa kendalinya. Puncaknya datang saat satu rapat penting di kantor pusat. Radit dijadwalkan mempresentasikan proyek besar di depan jajaran direksi dan beberapa klien kunci. Rapat yang selama berminggu-minggu ia banggakan sebagai loncatan karir yang akan mengangkat posisinya lebih tinggi lagi. Di hari yang sama, Laraina menjadwalkan pertemuan keluarga kecil di rumah, mengundang orang tuanya dan orang tua Radit untuk makan malam. Dua agenda besar di dua dunia berbeda, yang selama ini bisa ia atur seenaknya. Bedanya, kali ini ada sesuatu yang tidak ia tahu. Beberapa dokumen yang akan keluar di kantor, dan beberapa kalimat yang akan keluar di meja makan. Dan aku, yang dulu hanya jadi bayangan di antara jadwalnya, kini berdiri tepat di garis tengah dua peristiwa itu. Di kantor, sebelum rapat, aku menyerahkan satu map ke atasan di atas Adit. Bukan dengan gaya mengadu, tapi dengan format laporan resmi. Di dalamnya ada ketidaksesuaian jadwal perjalanan dinas, pengeluaran perusahaan yang nyasar untuk kepentingan pribadi, sampai beberapa keputusan yang ia ambil tanpa persetujuan dibungkus dengan alasan demi keefisiensi. Tidak ada satupun kata selingkuh tertulis di situ, tapi pola penyalahgunaan wewenang yang ia lakukan demi menutupi perselingkuhan itu cukup untuk membuat direksi bertanya-tanya, selama ini mana garis batas antara Radit sebagai pemimpin dan Radit sebagai laki-laki yang main belakang. Saat ia berdiri di depan layar mempresentasikan masa depan perusahaan, beberapa orang di ruangan itu sudah memegang salinan masa lalu yang ia kira terkubur. Di rumah, pada jam yang hampir bersamaan, Laraina duduk di meja makan dengan wajah tenang. Di hadapannya ada keluarga yang selama ini mengagungkan Radit sebagai menantu teladan. Ia tidak membuka pembicaraan dengan tangisan atau tuduhan. Sebaliknya, ia menjadi lebih lembut, lebih hadir, dan lebih sulit disalahkan. Setiap kali Radit pulang terlambat, ia tidak lagi bertanya dengan nada curiga, tapi dengan kalimat sederhana. Capek? Kerjanya berat ya? Kalimat yang membuat rasa bersalah justru menumpuk tanpa jalan keluar. Dalam beberapa minggu, Radit mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Dia menghubungiku lebih sering, menanyakan kenapa aku terlihat menjauh di kantor, kenapa aku tidak lagi meresponnya secepat dulu. Di titik itu, untuk pertama kalinya aku bisa melihatnya tanpa filter cinta. Lagi-lagi dewasa yang panik karena dua dunianya yang selama ini ia pisah rapi, mulai saling mendekat tanpa kendalinya. Puncaknya datang saat satu rapat penting di kantor pusat. Radit dijadwalkan mempresentasikan proyek besar di depan jajaran direksi dan beberapa klien kunci. Rapat yang selama berminggu-minggu ia banggakan sebagai loncatan karir yang akan mengangkat posisinya lebih tinggi lagi. Di hari yang sama, Laraina menjadwalkan pertemuan keluarga kecil di rumah, mengundang orang tuanya dan orang tua Radit untuk makan malam. Dua agenda besar di dua dunia berbeda yang selama ini bisa ia atur seenaknya. Bedanya, kali ini ada sesuatu yang tidak ia tahu. Beberapa dokumen yang akan keluar di kantor dan beberapa kalimat yang akan keluar di meja makan. Dan aku yang dulu hanya jadi bayangan di antara jadwalnya, kini berdiri tepat di garis tengah dua peristiwa itu. Di kantor, sebelum rapat, aku menyerahkan satu map ke atasan di atas Radit. Bukan dengan gaya mengadu, tapi dengan format laporan resmi. Di dalamnya ada ketidaksesuaian jadwal perjalanan dinas, pengeluaran perusahaan yang nyasar untuk kepentingan pribadi, dan beberapa keputusan yang ia ambil tanpa persetujuan, dibungkus dengan alasan demi keefisiensi.
Tidak ada satupun kata selingkuh tertulis di situ. Tapi pola penyalahgunaan wewenang yang ia lakukan untuk menutupi perselingkuhan itu cukup untuk memberi reaksi bertanya-tanya. Selama ini mana garis batas antara Radit sebagai pemimpin dan Radit sebagai laki-laki yang main belakang? Saat ia berdiri di depan layar mempresentasikan masa depan perusahaan, beberapa orang di ruangan itu sudah memegang salinan masa lalu yang ia kira terkubur. Di rumah, pada jam yang hampir bersamaan, Lahranya duduk di meja makan dengan wajah tenang. Di hadapannya ada keluarga yang selama ini mengagungkan Radit sebagai menantu teladan. Ia tidak membuka pembicaraan dengan tangisan atau tuduhan. Sebaliknya, ia menjadi lebih lembut, lebih hadir, dan lebih sulit disalahkan. Setiap kali Radit pulang terlambat, ia tidak lagi bertanya dengan nada curiga, tapi dengan kalimat sederhana. Capek? Kerjanya berat ya? Kalimat yang membuat rasa bersalah justru menumpuk tanpa jalan keluar. Dalam beberapa minggu, Radit mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Dia menghubungiku lebih sering, menanyakan kenapa aku terlihat menjauh di kantor, kenapa aku tidak lagi meresponnya secepat dulu. Di titik itu, untuk pertama kalinya, aku bisa melihatnya tanpa filter cinta. Laki-laki dewasa yang panik karena rubah dunianya yang selama ini ia pisah rapi, mulai saling mendekat tanpa kendalinya. Sore itu hidup Radit pecah di 2 layar sekaligus. Di kantor, direksi menghentikan presentasinya dengan alasan perlu peninjauan internal terlebih dahulu. Di rumah, teleponnya bergetar berkali-kali, tapi dia tidak bisa mengangkat karena duduk di ruangan yang menuntut fokus penuh. Saat akhirnya dia keluar dari ruang rapat dengan wajah pucat, pesan-pesan dari keluarganya menunggu, foto-foto, pertanyaan-pertanyaan, dan satu kalimat dari Laraina yang hanya berisi, pulang. Untuk pertama kalinya sejak kami kenal, aku melihatnya sebagai seseorang yang benar-benar kehilangan arah. Laki-laki yang dulu terlihat begitu kokoh di hadapan lain dan karyawan, kini berdiri di koridor kantor dengan mata kosong dan langkah semboyanan, seolah titik tengah dunia yang ia bangun sendiri sudah jebol. Malam harinya, dia menghubungiku berkali-kali. Panggilan tak kujawab, pesan tak kubaca, bukan karena aku ingin pura-pura suci, tapi karena peranku dalam cerita ini sudah bergeser. Aku bukan lagi selingkuhan yang menunggu di sudut gelap, menanyakan kapan ia bisa menginap lebih lama. Aku tekan bagian dari kebenarannya, ia coba sembunyikan mau tidak mau. Dan di satu titik, ponselku berdaring dengan nama yang lain, Laraina. Sudah, katanya singkat. Sekarang giliran kita bereskan diri kita masing-masing. Dalam satu kalimat itu, aku sadar, balas dendam yang kami jalankan bukan untuk selamanya mengikat kami dalam luka yang sama. Justru sebaliknya, ini cara kami memutus tali yang selama ini mencekik leher kami pelan-pelan. Tali yang ujungnya dipegang oleh laki-laki yang mengira bisa terus bermain di 2 dunia tanpa pernah jatuh. Setelah hari pengadilan diam-diam itu, hidup kami bertiga tidak langsung beres. Radit beberapa kali mencoba menemuiku, tapi semua pintu sudah kami tutup rapi. Di kantor, statusnya dibekukan sambil menunggu audit internal, dan pelan-pelan namanya hilang dari deretan struktur organisasi yang dulu ia banggakan. Di rumah, Laraina tidak langsung mengajukan gugatan, tapi juga tidak pula-pula lupa. Ia memberi satu syarat yang tidak bisa ditawar. Kejujuran penuh di depan keluarga dan anak, tanpa menyisakan celah untuknya nanti bersembunyi di balik kalimat, "Mama kamu lebay." Malam ketika Radit akhirnya mengakui semuanya di ruang keluarga, di depan orang tua dan anak yang memandang bingung, itulah malam ketika untuk pertama kalinya dia merasakan sendiri rasa malu yang selama ini diam-diam ia titipkan di pundak kami. Aku memilih mengambil jalan yang tidak kupikirkan saat pertama kali tahu hamil. Pergi dari semuanya, bukan kabur, tapi benar-benar mundur. Aku mengundurkan diri dari kantor dengan alasan pribadi, tanpa drama, tanpa meninggalkan pesan terakhir yang meledak-ledak. Kehamilanku kupertahankan, bukan sebagai kenangan manis perselingkuhan, tapi sebagai tanggung jawabku sebagai manusia yang sudah memilih satu dosa dan tidak mau menambah dosa lain dengan menghilangkan nyawa yang tidak salah apa-apa. Laraina tahu keputusanku. Kami sepakat tidak menyeret anak ini nanti ke tengah konflik orang dewasa. Kalau Radit ingin bertanggung jawab, itu urusan dia dan hukum. Aku tidak lagi mau jadi penghubung antara kebohongan-kebohongannya. Hubunganku dengan Laraina tidak berubah jadi persahabatan yang tiap hari saling berkabar. Kami tidak tiba-tiba jadi bestie yang disatukan oleh laki-laki brengsek. Terlalu banyak luka di sana untuk dijahit pakai istilah lucu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kukira sebelumnya, rasa hormat. Ia pernah bilang, kita sama-sama salah Zal, bedanya kita sekarang sama-sama berhenti. Kalimat itu yang selalu kuingat setiap kali rasa bersalahku kambuh. Di dunia yang hobi melabeli perempuan dengan kata pelakor, janda, istri gagal,
Laraina memilih jalan paling berat, membalas tanpa menjadi monster yang sama. Dan tanpa ia sadari, ia menarikku ikut keluar dari lingkaran setan itu. Radit? Dia tetap harus menjalani konsekuensinya. Reputasi rusak, jabatan hilang, kepercayaan keluarga hancur, dan 2 perempuan yang dulu berebut perhatiannya kini kompak menolak jadi orbit yang terus mengelilinginya. Beberapa orang mungkin akan bilang hukuman itu terlalu ringan, beberapa lagi bilang terlalu berat. Tapi buatku, hukuman paling kejam untuk orang yang terbiasa mengatur 2 dunia sekaligus adalah ketika tidak ada lagi satu pun dunia yang mau ia pimpin. Dia tidak lagi punya kantor untuk bersembunyi di balik presentasi, dan tidak lagi punya rumah yang utuh untuk pulang dengan alasan lelah. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, dipaksa menatap cermin tanpa bisa menyalahkan siapapun lagi. Kalau kamu sekarang lagi ada di posisi seperti aku dulu, merasa jadi orang spesial padahal cuma pelarian, atau mungkin di posisi Laraina yang hatinya dicabik dari belakang, tolong dengar ini baik-baik. Tidak ada cinta yang layak dipertahankan kalau harus membuatmu kehilangan harga diri sendiri. Balas dendam terdalam bukan selalu soal membuat pelaku berlutut. Kadang, balas dendam paling manis adalah saat kamu berdiri, membersihkan dirimu dari puing-puing dan berjalan pergi tanpa menoleh, sementara dia dibiarkan hidup bersama reruntuhan yang ia bangun dengan tangannya sendiri.